serem juga ya kalau melewati jalan kayak gini. Memang jalan itu terkenal cukup angker ya. Pas saya melihat ke kiri, jadi ada api langsung menyala. Apinya itu langsung terbang ke atas, jadi di atas itu memutar-mutar. Saya melihat jalan itu terbagi dua. Untungnya saya tahu jalan yang asli itu ke sebelah mana. Mengendarai makanan lagi, mengendarai kendaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya di channel Ferdi Sena. Teman-teman, dalam video kali ini saya kembali akan membahas tentang dunia permistisan, yaitu Banaspati. Kenapa saya membahas tentang Banaspati? Karena kebetulan saya juga pernah punya pengalaman melihat Banaspati itu seperti apa. Jadi jangan kemana-mana dulu, nanti saya akan ceritakan di akhir-akhir video ini teman-teman ya. Mungkin di antara kalian ada yang pernah lihat juga Banaspati itu. Jadi jangan lupa tulis di kolom komentar, sharekan pengalaman kalian tersebut teman-teman. Oke, untuk informasi Banaspati saya juga kurang memahami panjang lebarnya dan juga bukan kapasitas saya untuk menjelaskannya kepada kalian karena bukan pakarnya. Di sini saya akan menampilkan informasi Banaspati berdasarkan situs Wikipedia teman-teman ya. Jadi langsung saja lihat artikel yang di atas ini. Nah, di sini ada pengertian ataupun informasi dari Banaspati. Banaspati adalah mitos hantu atau roh jahat berwujud seperti api dan berelemen utama api. Sosoknya bisa mengambil bentuk bola api atau pusaran api. Sosok hantu ini biasanya terbang rendah dari satu tempat ke tempat yang lain, dengan mengambil rupa layaknya bola api atau pusaran api yang menyala-nyala. Beberapa orang penganut kebatinan mempercayai bahwa Banaspati merupakan ilmu santet tingkat tinggi, namun juga dapat mengembalikan santet yang datang. Dikabarkan Banaspati akan membakar manusia yang mengusiknya. Mitos ini sering ditemukan di daerah Pulau Jawa dan Kalimantan, Indonesia. Untuk jenis-jenis Banaspati, Banaspati dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan bagaimana cara mereka mencari mangsa. Jenis-jenisnya yaitu Banaspati Geni. Banaspati Geni adalah Banaspati yang bersenyawa dengan udara, maka udara adalah sumber kekuatan utamanya. Sumber utama kekuatan Banaspati Geni adalah rasa takut. Semakin besar rasa takut seseorang, semakin kuat pula kekuatannya. Jenis Banaspati ini mengambil insan mangsanya melalui udara untuk membuatnya lebih kuat dan membara. Banaspati tanah liat. Banaspati ini gemar bersembunyi di hutan. Dikabarkan jenisnya senang memangsa korbannya dengan cara menghisap darahnya sampai habis. Korban yang diincar adalah orang-orang yang tidak menampakkan tubuhnya dengan tanah. Maka cara paling aman untuk tidak dimangsa oleh Banaspati tanah adalah dengan kaki. Nah, di sini saya sangat setuju sekali dengan pernyataan bahwa semakin besar rasa takut kita, maka kekuatan mereka itu akan semakin besar, teman-teman. Jadi, kekuatannya itu akan berlipat-lipat. Dulu saya suka hunting ke tempat-tempat yang dirasa angker untuk memotret ataupun mencari penampakan makhluk astral menggunakan kamera digital. Nah, pada saat itu saya bersama saudara, jadi dua orang, saya sama saudara, di kolam-kolam, di pinggirnya tuh ada sungai, itu kalau gak salah sekitar jam 11 malaman. Pada waktu itu saya merasakan ada yang datang. Jadi ke badan itu pokoknya terasa lah gitu. Ke saudara saya tuh, diam-diam kata saya tuh, ini kayaknya ada yang datang nih. Setelah saya ngomong ke saudara itu, ternyata benar ada ya suara kayak harimau teman-teman ya, mengaum kayak gitu. Itu benar-benar di deket banget lah. Tapi ya kalau dilihat mah nggak ada siapa-siapa sih. Pada waktu itu hal yang pertama saya lakukan adalah menghilangkan rasa takut saya. Tapi saya semakin menghilangkan rasa takut itu, rasa takut saya justru semakin besar. Nah, pada waktu itu ke saudara tuh, udahlah ini kayaknya nggak bener nih. Otomatis kita langsung cabut, itu di daerah dekat rumah kakek saya. Saya tidak mungkin untuk pulang ke rumah karena jaraknya juga agak jauh teman-temannya, sekitar 1 jam ke rumah saya dari rumah kakek. Saya nginep di rumah kakek. Pada waktu itu saya tidur di kamar, bukan di kamar, di ruang tamu. Kalau saudara di kamar, sama yang lainnya juga, sama kakek dan yang lain lah. Nah, pada malam-malamnya lagi, saya terbangun karena merasa saya tuh ada perasaan gak enak di badan. Pas bangun, kamera digital kan ditaruh di meja. Nah, pas bangun itu saya melihat ada kayak lalat tapi bercahaya teman-teman ya. Jadi mengelilingi kamera digital itu. Terus dengan yang pernah saya pelajari, saya coba untuk mengusir makhluk-makhluk yang mengelilingi kamera digital itu. Alhamdulillah
mereka hilang teman-teman ya. Ya di sini intinya hikmahnya, pokoknya hal yang pertama harus kalian lakukan adalah hilangkan rasa takut kalian tersebut teman-teman. Oke, langsung saja saya di sini akan langsung menayangkan beberapa video yang katanya itu penampakan Banaspati. Langsung saja saksikan video-video berikut ini. Nah, di sini untuk video pertamanya langsung saja saya akan putar. Hantu Banaspati nggak ada wibawanya. Itu ada di dekat pohon ya, langsung disiram. Oke, langsung saya putar video berikutnya. Ada yang bisa jelasin pohon ini kenapa, bro? Ini terbakar. Saya pulang mancing ya kan. Ini udah jam 6 sore lebih lah, hampir setengah 7. Posisi saya pulang mancing tuh. Nah ini di pohon dibakar. ada Ini terbakar Banaspati, api. gitu. Gua nggak ngerti gitu kan. Ya gua kaget gitu. Itu ngapain ada api di atas pohonnya? Apa itu mungkin rasengannya Naruto? Apa Chidorinya Sasuke? Nah, gua nggak ngerti. Bagi Mas Bro yang tahu bisa tolong jelaskan Mas Bro. Kalau menurut saya sih ini bukan Banaspati ya. Bisa aja ini terkena petir atau memang sengaja dibakar karena melihat daun-daunnya itu ada yang pada ke bawah teman-teman ya. Oke, langsung saja saya juga akan putar video yang ketiga. Nah ini berdasarkan radar Bandung. Ini ada bola api di dekat atap rumah. Kemudian video yang keempat. Ngunduh hantu Banaspati real, serem, yang gak kuat gak usah nonton. Ini ada orang yang pegang apa itu kayak bambu kecil ya, panjang, di ujungnya itu ada apinya. Ya gak tahu juga sih, mungkin kalau melihat gak tahu lagi mengusir mungkin semut apa itu, semut yang merah tuh, semut rang-rang atau apalah. Terus video selanjutnya, penampakan aneh Banaspati menampakkan diri lokasi di depan kuburan. Nah ini ada di pohon juga. Oke, langsung saja saya akan putar video berikutnya lagi. Video yang keenam. Ini kayaknya kebakaran nih. Ya kalau kalau melihat video-video yang beredar di medsos itu, kita juga harus memfilternya teman-teman ya, karena tidak sedikit juga yang hoax. Nah, Banaspati kiriman, astagfirullah, Banaspati kiriman dukun santet obrolan mistis. Nah, untuk video ini bentuknya Banaspati gerak-gerak ini hampir sama teman-teman yang pernah saya lihat dulu. Tuh. Hampir mirip lah. Dia mirip. Cuman ini juga saya nggak tahu ya, nggak tahu asli, nggak tahu enggaknya. Ini nggak tahu yang ini atau yang mana, saya nggak tahu. Pokoknya mirip yang ini nih. Dia memutar-mutar, bergerak-gerak. Kalem. Saya zoomin dulu. Saya zoomin. Mana? Tuh. Nice. Tuh. Bos, kalem bos. Tuh, saya zoomin. Mungkin di antara kalian ada yang indigo, bisa melihat ataupun bisa menjelaskan yang terjadi di video ini. Wah, itu ada orang mendekati. Kelihatan ya teman-teman.
Ini ngomong apa ya, gak jelas juga nih. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa Wah, apinya langsung ke bawah, langsung mati. Dia mau menyala lagi tapi tidak kuat. Oke, next. Sekumpulan remaja sedang bersantai di teras rumah terkejut melihat penampakan api di atas pohon banaspati. Ini kayak yang tadi ya, video yang keberapa gitu, yang ada orang pegang bambu. Ini yang terakhir teman-teman. Kaget lihat penampakan bola cahaya, terlihat jelas mirip kemang-mang jalan di sepanjang jalanan aspal. Serem juga ya kalau melewati jalan kayak gini. Nah, itu di depan tuh ada cahaya. Langsung mati. Teman-teman, dulu pas saya lihat itu ceritanya, saya akan berkunjung ke rumah kakek. Saya bersama teman, jadi satu motor itu boncengan. Saya bersama teman berdua ya. Memang jalan itu terkenal cukup angker ya. Jadi sepanjang jalannya itu di sisi kanan kiri, sepanjang jalan itu sawah-sawah. Pas waktu itu saya melihat kayak ada cahaya gitu di samping kiri di persawahan. Pas saya melihat ke kiri, jadi ada api langsung menyala, terus apinya itu langsung terbang ke atas. Jadi di atasnya itu memutar-mutar. Nah, kata saya itu, astagfirullah. Saya langsung langsung lihat ke depan. Saya nggak bilang ke teman saya. Pas dikirain dia juga nggak lihat, ternyata dia juga lihat teman-teman. Ke saya tuh, itu tuh apa katanya? Diam-diam kata saya tuh. Udah baca ayat kursi aja. Saya langsung baca ayat kursi pada waktu itu teman-teman. Udah saya nggak menoleh lagi lah. Saya langsung melakukan perjalanan ke rumah kakek. Nah, memang di jalan itu saya juga pernah beberapa kali melihat sesuatu yang aneh. Saya pernah ini teman-teman ya, kalau ke rumah kakek kan sering malam-malam karena sambil main ke sana itu. Jadi dulu suka bawa PS dari rumah, PlayStation ke sana, main bareng bersama saudara karena di daerah kakek saya itu banyak saudara saya teman-teman ya. Jadi suka ngumpul bareng lah sama saudara, terus ada tetangga juga. Jadi pada waktu itu ini kejadian selain saya melihat banaspati itu. Jadi ada kejadian lagi. Saya melihat jalan itu terbagi dua. Untungnya saya tahu jalan yang asli itu ke sebelah mana. Nah, memang kalau misalkan kalian di suatu tempat yang angker, itu kalian pikirannya jangan kosong. Karena memang tidak ada hantu yang memakan orang. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Justru yang bisa itu mengganggu pikiran, itu bisa menyebabkan kayak kecelakaan karena pikiran kita itu terganggu ya. Bisa aja ketika kalian mengendari makanan lagi, mengendarai kendaraan, kalian ujuk-ujuk langsung dibelokkan itu karena pikiran kalian itu diganggu ya. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Jadi pokoknya segala sesuatu kita ambil hikmahnya ya. Ini saya sekali lagi kenapa saya membuat konten tentang banaspati, karena berbagi pengalaman kepada kalian, apa yang pernah saya lihat, apa yang pernah saya rasakan. Ambil hikmahnya aja. Kalau misalkan ada kekurangan atau kekhilafan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.